Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Moon Jae-in, sejak tahun 2010 Indonesia dan Korea telah menandatangani Memorandum of Understanding tentang kerjasama pengembangan pesawat tempur Korea Fighter Experiment dan Indonesia Fighter Experiment atau KFX dan EFX untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata berupa pesawat tempur bagi kedua negara dalam waktu 30 hingga 40 tahun ke depan. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada seluruh entitas di Republik Korea atas peluncuran prototipe pertama pesawat tempur KFX. Saya berharap prototipe pertama ini dapat menjadi landmark moment bagi negara Korea secara umum dan secara khusus bagi industri penerbangan Korea. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Prototipe jet tempur multiperan generasi 4,5 KFX akhirnya resmi diluncurkan pada Jumat 9 April kemarin di fasilitas pabrik Korean Aerospace Industry KAI Korea Selatan. Seremoni peluncuran dihadiri langsung oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Menhan Prabowo Subianto mewakili pihak dari Indonesia. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo juga mengirimkan video ucapan selamat pada upacara peluncuran prototipe jet yang resmi dinamai sebagai KF-21. Nah, usut punya usut yang bikin membanggakan. Dilansir dari kantor berita biz.korsun brand bahwa Indonesia ini akan menargetkan 48 jet tempur KF-21 yang dibuat di hanggar PT Dirgantara Indonesia. Jadi kerjasamanya dengan Korea Selatan, tetapi pembuatannya tetap di PT Dirgantara Indonesia. Jadi seperti itu info terbarunya. Presiden Moon Jae-in yang tampil di podium memberi sambutan positif dalam keterlibatan Indonesia dalam proyek ini dengan mengatakan, "Saya berterima kasih kepada Indonesia karena percaya dan potensi Korea menjadi mitra pembangunan bersama." Jadi seperti itu ungkap Presiden Korea Selatan brand. Usut punya usut, menurut pandangan Mimin brand bahwasanya EFX ini yang jelas buntu. Buntunya di mana? Buntunya karena membuat satu jet tempur itu saja susah, apalagi membuat dua varian. Menurut pandangan Mimin, yang akan diboyong Indonesia nanti ya juga KF-21 ini nggak ada EFX. Disebutkan Indonesia berkomitmen untuk memproduksi 48 jet tempur ini di tanah air yang akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, di mana KAI akan mentransfer data teknis dan membantu membangun satu properti. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bajot di kolom komentar. Diharapkan brand properti pertama KF-21 melakukan terbang perdana pada tahun depan. Bisa kalian bayangkan, bisa membanggakan sekali. Tahun depan target terbang perdananya dan ditargetkan berdinas pada tahun 2028. Masalah berdinas ini gampang, yang penting sudah jadi dan sudah terbang, ditargetkan tahun depan. Ini benar-benar dikebut oleh pihak Korea Selatan maupun Indonesia. Jadi seperti itu. Jika sudah beroperasi penuh brand, maka Korea Selatan akan menjadi negara ke-13 di dunia yang telah mengembangkan pesawat tempur buatan dalam negeri. Nah, usut punya usut, pesawat KF-21 ini brand memiliki muatan maksimum kurang lebih 7,7 ton. KF-21 Boramae memiliki 10 pon untuk rudal udara ke udara dan senjata lainnya yang mampu terbang pada kecepatan 2.200 km per jam dengan jangkauan terbang kurang lebih 3.000 km jauhnya brand. Wow. Akhir-akhir ini netizen dihebohkan adanya bendera merah putih terpampang bersama bendera Korea Selatan di badan prototipe jet tempur KF-21. Prototipe jet tempur KF-21 Boramae merupakan kelanjutan proyek jet tempur bersama Korean Fighter Experiment yang diteken Korea Indonesia sejak tahun 2010 silam. Peluncuran prototipe jet tempur KF-21 Boramae dihadiri Bapak Menhan Prabowo Subianto. Prototipe jet tempur KF-21 Boramae berwarna abu-abu ini mirip desain jet siluman. Kalau menurut pandangan Mimin, mirip F-22 Raptor. Sebanyak 8 prototipe jet tempur KF-21 Boramae, 6 diuji terbang, 2 digunakan ground testing, akan menjalani serangkaian tes hingga produksi massal dimulai pada tahun 2026 dan ditargetkan terbang yakni tahun 2022.
Kantor berita Yonhap melansir kedua negara atau kedua Menhan menyatakan proyek jet tempur bersama KFX melambangkan kepercayaan antara kedua negara Indonesia Korea Selatan. Kedua Menhan juga setuju untuk mengadakan pertemuan 2++ pejabat senior Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan tahun ini, dan untuk meluncurkan saluran dialog tingkat wakil menteri dalam waktu dekat untuk meningkatkan komunikasi strategis terkait jet tempur KF-21 ini brand. Itu tadi pembahasan admin seputar. Dikutip dari kantor berita Biz.Kasen menyatakan bahwa Indonesia bakal memproduksi 48 jet tempur KF-21 dilakukan di tanah air yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, di mana perusahaan Korea Selatan akan mentransfer data teknis dan membantu membangun satu prototipe. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Dan oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.